Aparat keamanan turunkan baliho Rizik Syihab di sejumlah lokasi di ibu kota. Januari tahun depan sekolah kembali dibuka untuk pembelajaran tatap muka. Perang saudara di Yaman kembali pecah. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta maaf pada masyarakat yang terdampak kerumunan orang saat kedatangan Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah truk kontainer menabrak minibus di Jalan Raya Malang, Surabaya, Pasuruan, Jawa Timur. Ya, proses evakuasi sopir truk yang terluka berlangsung dramatis. Proses evakuasi sopir truk kontainer yang terlibat kecelakaan ini berlangsung dramatis. Ia terjepit di bagian depan truk yang terangkat setinggi 5 meter. Setelah 1 jam, sopir truk berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun korban mengalami patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan antara truk kontainer dan minibus terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, di Desa Tawangrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat siang. Menurut saksi mata, rem truk tidak berfungsi saat berada di jalan yang menurun. Sopir yang hilang kendali kemudian menabrak sebuah minibus di depannya. Kronologis awal kita masih selidiki. Jadi kalau informasi dari para saksi bahwa kendaraan tersebut menghindari atau kontainer yang di belakangnya menghindari kendaraan yang di depannya. Jadi dia ambil langsung ke kanan karena muatannya penuh yang di belakang, akhirnya dia tidak menguasai kendaraan, terguling. Evakuasi kedua kendaraan sempat menghambat arus lalu lintas. Kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 warga desa Kedung Sari yang merupakan ayah dan anak hanyut diterjang banjir bandang di Kendal, Jawa Tengah. Dan tim SAR gabungan pun dikerahkan untuk mengevakuasi kedua jasad korban. Tim SAR gabungan mencari jasad ayah anak warga desa Kedung Sari yang hanyut akibat terjangan banjir bandang di Kendal, Jawa Tengah. Kedua jasad akhirnya ditemukan tak jauh dari aliran sungai Gendengan Boja atau 4 km dari lokasi pertama hanyut. Korban pertama, Rudi Waluyo, ditemukan di tumpukan sampah dekat aliran sungai, sementara anaknya, Nadia Ruli, ditemukan di dekat areal persawahan. Jenazah keduanya dibawa ke Puskesmas Boja untuk menjalani visum. Tadi korban ditemukan kurang lebih 4 km dari TKP, tepatnya di belakang pemancingan Lembah Lamerding. Ya, untuk korban selanjutnya tadi dibawa ke Puskesmas Boja. Puskesmas Boja untuk kita serahkan ke kepolisian dan keluarga. Kedua korban hanyut saat berkendara motor menerjang banjir bandang Kamis malam. Korban sebelumnya sudah diingatkan warga, namun tetap nekat melintas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Tiga Raksa Kabupaten Tangerang masih terus menyelidiki kasus tewasnya bayi laki-laki yang diduga ditenggelamkan oleh ibunya sendiri di bak mandi. Dari pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada jasad korban. Kasus dugaan pembunuhan dengan cara menenggelamkan bayi oleh ibu kandungnya di Desa Pasir Barat, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang masih dikembangkan Polsek Tiga Raksa. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban. Memang sejak menikah dia depresi, Saya tidak benar itu, karena apa? Saksi banyak menyatakan ibunya pun depresi juga. Nah, inilah yang perlu kita luruskan, bahwa memang ya mohon maaf keluarga tersebut mengalami depresi dan ini keterangannya simpang siur. Tiap hari berbeda-beda terus gitu. Namun
hasil dari keterangan saksi yang memandikan bayi tersebut bahwa itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Saat ini ibu korban dirawat di Rumah Sakit Jiwa kawasan Grogol, Jakarta Barat. Polisi menunggu kondisi psikologisnya pulih untuk kemudian diminta keterangannya terkait kematian sang anak. Kepolisian Palembang menangkap seorang pria yang mengamuk hingga menyerang tetangganya sendiri dengan sebilah parang. Dan penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku melawan dan memegang parang saat akan ditangkap. Aparat Polsek Kertapati Palembang menangkap seorang pria yang menganiaya tetangganya sendiri dengan parang. Penangkapan pelaku di rumahnya berlangsung dramatis karena pelaku menolak ditangkap dan mengancam sambil memegang parang. Pelaku akhirnya menyerah setelah polisi melepaskan tembakan beberapa kali ke udara. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tak sadar saat mengamuk dan menganiaya tetangganya hingga terluka parah. Kenal satu sama lain ataupun mereka ada hubungan berteman satu sama lain. Jadi korban berniat untuk menghampiri pelaku pada saat berada di rumah. Dan pelaku langsung keluar membawa parang dan langsung melakukan bacok di tangan kanan maupun di lengan sebelah kanan dengan menggunakan parang yang dipegangnya dan pisau. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan dan akan dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan dalam kondisi rusak akibat dimakan biawak di tepi sungai di Desa Pasir Batang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga korban adalah seorang warga yang dilaporkan hilang sejak 6 hari yang lalu. Warga Desa Pasir Batang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan dengan sosok mayat pria di tepi sungai Citanduy. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi rusak dan sedang dimakan sejumlah biawak. Evakuasi jenazah terkendala lokasi yang terjal. Kepala Dusun Pawin dan Ciamis meyakini jasad tersebut adalah salah satu warganya yang dilaporkan hilang sejak 6 hari yang lalu. Nah, setelah itu akhirnya pas hari Sabtunya anaknya yang gede nyariin. Ya, sampai sekarang nggak ada gitu. Jadi udah berapa hari? Udah 6 hari. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk divisum. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah nekat membunuh kekasihnya karena utang sebesar 11 juta rupiah. Pelaku emosi karena ditagih melunasi utang dengan ancaman membongkar hubungan terlarang ke istri pelaku. Sosok mayat wanita ditemukan di dalam semak-semak dalam keadaan tertelungkup di Jalan Pramuka, Kelurahan Sumberjo, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Korban ditemukan masih mengenakan helm dan meninggalkan sepeda motor di sebelahnya. Awalnya wanita Malang ini diduga korban tabrak lari. Namun setelah penyelidikan, korban diketahui adalah korban pembunuhan. Namun setelah penyelidikan, wanita ini diketahui sebagai korban pembunuhan. Pelaku bukan lain adalah kekasihnya sendiri. Pelaku nekat membunuh karena korban menagih hutang sebesar 11 juta rupiah dan mengancam membongkar hubungan terlarangnya ke istri pelaku. Ditagih hutang nggak? Iya, terus sampai dia ngancam mau bongkarin hubungan ini sama istri, itu aja. Oh, udah keluarga ya? Iya. Uang 11 juta itu hutang kapan, Mas? Itu udah lama sebelum corona. Polisi berhasil menangkap pelaku karena adanya kejanggalan pada tubuh korban. Petugas kemudian menyelidikinya. Akhirnya mereka bertemu di kos-kosannya AS, kemudian mereka sempat berbincang dan mungkin di sana juga sempat melakukan hubungan spesial lah mungkin di itu. Nah, kemudian setelah terjadi hubungan itu selesai, EL kembali menanyakan masalah uang itu. Nah, mungkin setelah itu dengan jalan pintas ES dengan menyekik lehernya, akhirnya EL meninggal dunia.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 2 pasal tentang pembunuhan dan pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Tim iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, karena cemburu, seorang pria di Luwu Utara, Sulawesi Selatan nekat menganiaya pacar dari mantan istrinya. Akibatnya korban tewas seketika dengan luka senjata tajam di bagian leher. Detik-detik pria menganiaya seorang warga di sebuah warung di Desa Uraso, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terekam kamera warga. Korban tewas setelah pelaku melukai leher korban dengan sebilah parang dari arah belakang. Polisi bergerak cepat langsung mengamankan pelaku. Di hadapan polisi, pelaku nekat membunuh korban lantaran cemburu. Diketahui korban adalah penyebab rumah tangga pelaku retak hingga berujung perceraian 7 bulan lalu. Kalau motifnya sendiri, Pak? Motifnya karena pelaku sakit hati, karena menurut keterangan pelaku ini istrinya berselingkuh dengan korban. Kini pelaku berada di Mapolres Luwu Utara. Selain pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku perampokan bersenjata api di SPBU di Denpasar, Bali akhirnya ditangkap. Pelaku nekat beraksi karena baru terkena PHK di perusahaan tempatnya bekerja. Pelaku perampokan SPBU yang videonya sempat viral akhirnya ditangkap petugas Polda Bali. Pelaku diamankan di rumahnya dan terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap. Faktor ekonomi menjadi motif pelaku merampok SPBU karena pelaku belum lama terkena PHK. Sementara senjata api yang digunakan adalah pistol mainan. Pelaku juga mendapatkan pinjaman jaket ojol dari seorang teman. Dia bukan jasa ojek online, dia hanya menggunakan. Dapat dari mana? Mendapatnya dari temannya. Dari temannya. Motifnya dia itu? Motifnya itu ya itu tadi untuk mempermudah melakukan aksinya, yaitu mengikuti sasaran, kemudian melakukan aksinya. Sebelumnya video rekaman perampokan bersenjata api di SPBU Denpasar Selatan, Bali viral di media sosial. Perampok datang mengendarai motor dan memakai jaket ojek online, menodong pistol ke arah para pegawai SPBU yang langsung lari ketakutan. Gagal merampok sejumlah uang, pelaku membawa kabur tas berisi sebuah ponsel milik pegawai. Bahkan pelaku nekat beraksi pada siang hari. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Aris Wijayanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya akan tindak tegas pihak yang mengancam kesehatan masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.